Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nomor NIM saya 289205559. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro sebagai dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto SSOSMM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk tugas yang akan saya presentasikan. Bab 1, latar belakang ekonomi makro. Dua indikator kinerja perekonomian yang terus-menerus diamati adalah inflasi dan pengangguran. Bagaimana kedua ukuran kinerja perekonomian ini dapat saling berkaitan? Kita melihat bahwa tingkat pengangguran alamiah bergantung pada berbagai ciri pasar tenaga kerja, seperti peraturan upah minimum, kekuasaan pasar serikat pekerja, peranan upah efisiensi, dan seberapa efektifnya proses pencarian kerja. Sebaliknya, tingkat inflasi terutama sekali tergantung pada jumlah uang yang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral. Oleh sebab itu, pada jangka panjang, inflasi dan pengangguran secara garis besar bukanlah dua masalah yang saling berkaitan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu 1. Mengetahui perkembangan ekonomi makro di Indonesia, mengetahui siapa saja pelaku-pelaku dalam ekonomi, mengetahui kebijakan ekonomi makro, mengetahui permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro, dan mengetahui kelemahan-kelemahan dalam ekonomi makro. Bab 2, landasan teori. Teori-teori klasik. Setiap teori dalam ilmu ekonomi selalu didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu. Demikian juga teori-teori klasik dalam perdagangan internasional didasarkan pada sejumlah asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dua barang dan dua negara. Asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional, sehingga jauh dari realistis. Apalagi zaman sekarang ini di mana negara yang tertutup atau tidak melakukan sama sekali perdagangan dengan negara-negara lain praktis tidak ada, terkecuali hanya Korea Utara. Namun dengan asumsi ini, dasar pemikiran dan teori-teori klasik dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dengan memakai kerangka analisis dari teori-teori klasik tersebut, isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Selanjutnya yaitu nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang sifatnya homogen. Nilai suatu barang tertentu hanya atas biaya tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja dalam hitungan jam dan hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dikali upah per pekerja. Pada masa teori klasik, faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi dan berarti juga harga produk. Dalam teori-teori klasik, faktor produksi tenaga kerja diasumsikan homogen, artinya tidak ada perbedaan tenaga kerja antar negara dalam kualitas. Selanjutnya yaitu biaya produksi yang tetap tidak berubah. Menurut teori-teori klasik, biaya produksi per unit output konstan tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun sesuatu negara memproduksi suatu barang, biaya atau harga per satu unitnya tetap tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi suplai atau produksi. Selanjutnya, tidak ada biaya transportasi. Ini juga merupakan penyederhanaan dari masalah, karena dalam kenyataannya, biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang ekspor, yang berarti juga daya saing dari bahan tersebut dan akhirnya pertumbuhan ekspornya. Walaupun harus diakui bahwa dengan kemajuan teknologi dalam transportasi, biaya transportasi menurun dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Selanjutnya, faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas dalam negeri tetapi tidak antar negara. Asumsi ini pada zamannya teori-teori klasik baru muncul mungkin dekat dengan kenyataannya pada masa itu karena kendala transportasi antar negara. Tetapi sekarang dapat dilihat banyak negara yang kinerja impor manufakturnya yang sangat cemerlang, padahal negara-negara tersebut sangat miskin akan bahan baku. Jadi harus dibeli dari negara sedang berkembang. Dalam kata lain, tingginya mobilitas dari faktor-faktor produksi dan input-input antar negara merupakan satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis kinerja perdagangan internasional dan daya saing dari suatu negara. Teori ekonomi merkantilisme.
Negara penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Jadi, ekspor itu lebih besar dari impor. Merkantilisme memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Ini menurut Stern dan Wennerlin 2014. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama, karena selain mendatangkan keuntungan bagi suatu negara, merkantilisme juga mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi negara tersebut. Negara penganut merkantilisme memperoleh kekayaan dengan cara memeras dan menguras sumber daya yang murah, serta membayar upah buruh dengan sangat minim. Buruh, petani, dan rakyat biasa diperlakukan secara paksa untuk bekerja sekeras-kerasnya dengan upah serendah mungkin. Kaum merkantilisme percaya bahwa perdagangan adalah zero-sum game, di mana sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lain. Ini menurut Salvatore 2006. Ini ada contoh dari pendapat bahwa perdagangan ya. Dari penjelasan di atas ini didapat bahwa perdagangan internasional ekspor-impor terjadi karena terdapat perbedaan antara harga domestik PA dan PB di sini dan harga internasional yaitu P bintang, permintaan ED dan penawaran ES pada komoditas tertentu. Selain itu, nilai tukar mata uang atau exchange rates pada pasar internasional antara suatu negara dengan negara lain secara tidak langsung akan menyebabkan ekspor dan impor pada suatu negara. Rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruh tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatannya yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Bab ketiga yaitu mengenai stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal atau internasional dan internal atau domestik. Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Selanjutnya, permasalahan pokok perkembangan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah suatu mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Setidaknya ada 3 pokok masalah yang dihadapi oleh suatu negara, terutama negara sedang berkembang dan negara terbelakang, yaitu pertama kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara. Masalah kemiskinan mendorong setiap negara untuk melakukan pembangunan. Masalah kemiskinan ini harus diatasi karena memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan seseorang ataupun suatu bangsa, baik dari dimensi ekonomi maupun non-ekonomi. Yang kedua, yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan.
Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindakan kriminal. Yang ketiga, pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah pokok dan bersifat jangka panjang yang harus dihadapi oleh suatu negara. Sekalipun suatu negara memiliki pengangguran sama dengan nol atau negatif, belum tentu negara tersebut tidak memiliki masalah pengangguran, karena pengangguran itu sendiri memiliki banyak kategori. Perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Perencanaan fisik melibatkan perencanaan dan koordinasi ekonomi yang dilakukan dalam pilihan unit fisik. Sedangkan perencanaan finansial melibatkan rencana yang diformulasi dalam unit finansial. Perekonomian modern saat ini adalah ekonomi campuran yang menggabungkan berbagai sifat dari pasar dan perencanaan. Perencanaan pembangunan di Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi kesimpulan dari masalah ini yaitu dari beberapa uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan tadi, maka kesimpulan bahwa dengan mata pelajaran ekonomi makro mengajarkan kepada kita tentang perekonomian sebagai suatu kesatuan atau suatu studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. Dalam ekonomi makro juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada satu komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, dan ekspor dan impor. Dan tujuan dari ekonomi makro adalah output tinggi, lalu pertumbuhan cepat, kesempatan kerja yang tinggi, pengangguran terpaksa yang rendah, stabilitas harga dalam pasar bebas, dan perdagangan luar negeri. Demikian tugas ekonomi makro yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bersama akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.